diberi kesehatan dan juga kelancaran untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Amin. Harus tetap semangat ya. Kita harus menjargonkan pada diri kita al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Sekolah kan bergerak, mencari ilmu sekolah bergerak. Oke, karena semuanya sudah masuk sekolah, tidak ada yang absen. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang meningkatkan martabat diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seperti hari Minggu kemarin yang sudah menjelaskan tentang materi tersebut, apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang kemarin Ibu sampaikan untuk didiskusikan ini? Ya? Kan kemarin saya bilang tentang pembunuhan yang seorang wanita dibunuh oleh laki-laki sendiri dikarenakan hamil. Menurut penglihatan Islam itu sendiri bagaimana? Ya. Kemarin lagi viral di TV Bu, ada seorang perempuan ditemukan meninggal. Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata dibunuhnya oleh pacarnya sendiri. Ya, nah itu guys dampak dari pergaulan bebas. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap pergaulan bebas dan zina ini? Kita bahas bareng-bareng melalui metode diskusi. Ya, nanti Ibu akan kasih format diskusi apa saja yang akan kalian diskusikan, termasuk di dalamnya adalah pengertian zina dan pergaulan bebas, juga hukumnya apa, firmannya apa dalam Al-Quran, terusnya lagi hukuman untuk orang yang melakukan zina itu apa sih, terus ada juga penyebab dan juga akibat dari pergaulan bebas. Jadi Ibu kasih tugas untuk kalian untuk didiskusikan teman-teman. Ya, oke? Sesuai apa yang ada di lembar kerja kalian. Ya, silakan dipelajari, silakan dibaca, lalu didiskusikan dengan teman-teman apa pendapat kalian dari materi yang disampaikan. Boleh satu. Oke, gimana anak-anak? Diskusinya sudah menemukan jalan keluar atau hasil diskusinya dari materi yang Ibu kasihkan? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan bebas dan zina. Pengertian zina. Kata zina dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7:22. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. 3. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Zina gairu muhsan yaitu pezina yang masih lajang dan belum
menikah. Hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairul muhsan dan ditambahkan dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nur, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukumnya rajam dilakukan dengan cara melakukan pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilampaui manusia atau tempat keramaian. Kesimpulannya adalah kita sebagai remaja muslim harus menjaga etika dalam pergaulan sampai dengan berlawanan jenis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pemaparan dari kelompok 1 tentang arti pergaulan bebas dan zina. Oke, nanti kita tampung semuanya dulu. Sesudah nanti mempresentasikan, lalu itu akan menguatkan kembali dari materi-materi yang kalian telah presentasikan. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2, apakah sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dampak bagi para pelaku zina. Perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitnah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karenanya zina memiliki banyak sekali dampak negatif, diantaranya 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Selain itu, Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. 1 dampak negatif di dunia: menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. 2 dampak di akhirat: mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab yang jelek atau banyak dosa. 3 siksaan di neraka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3 untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbuatan zina. Hadis tentang larangan mendekati zina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bebas 3. Keluarga yang kurang berkecukupan meskipun membuat remaja putus apalagi ditambah jika keluarga tidak mendukung dan tidak berusaha. 4. Kondisi lingkungan akan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Dari niru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menyebabkan suatu perbuatan keji 5. Penyalahgunaan internet. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Efek negatif pergaulan bebas perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dampak negatif dari pergaulan bebas dalam bentuk kenakalan remaja pun. Remaja pun beragam mulai dari yang ringan seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan hingga tingkat yang lebih
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kepada keduanya Dari pemaparan tadi menjalankan agama. kelompok ini sudah sangat bagus sekali. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Telah Ta'ala, memaparkan tentang arti dari zina. Siapa? Zina itu ada dua ya, zina muhsan dan zina goiru muhsan. Di mana zina muhsan adalah zina atau zina yang pernah menikah. Bahkan zina sedangkan zina goiru muhsan yaitu pezina yang belum pernah menikah, masih perawan, masih bujang, ya. Jadi kebalikan dari muhsan. Kalau muhsan pernah menikah atau karena budak atau janda. Ya. Dan ada hukumannya ya, tadi telah dikemukakan nyambung dari Waalaikumsalam. ya. Hukumannya Allah telah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 32 dan surat Assalamualaikum An-Nur. Terutama di surat An-Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Raja sedangkan hukuman bagi penzina bermuhsan yaitu dicambuk 100 kali dan kita pendidikan keluarga yang mungkin hubungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang dan hukumannya itu dilakukan di lapangan terbuka. Kenapa dilakukan di lapangan terbuka? Minyak Biar juga orang pendidikan Islam keluarga mengambil membuat hikmah dari itu. Biar orang takut ketika mau melakukan zina. Ya. Lalu kelompok kedua tadi menunjukkan tentang bisa jadi salah satu dampaknya, menyebabkan dampak dari pergaulan bebas diskriminasi yang dekat dengan kekerasan. Terus tadi juga dikemukakan bahwa salah satu penyebab pergaulan bebas adalah tidak ada kegiatan ya. Nah, oleh karena itu kalian masa SMA adalah masa di mana kita mengeksplor diri kita, mengeksplor kemampuan kita, misalkan aktif di keorganisasian. Kalau mahasiswa kan OSIS, pijar ya, atau ekstrakurikuler olahraga, poli, pencaksilat, ataupun bola, ataupun ekstrakurikuler yang lainnya, ataupun kegiatan karang taruna itu bagus. Jadi jangan biarkan badan atau raga kita itu melamun. Ketika melamun, setan datang, iman kita lemah, pasti akan melakukan perbuatan ya. Oke, dari tadi pemaparan kalian dan juga pemaparan dari ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang kita bahas bareng-bareng kali ini bisa membuat kalian lebih paham tentang efek dari pergaulan bebas dan zina itu luar biasa. Bisa menyebabkan kematian dan kerugian di dunia dari akhirat. Kan kalau kalian sampai kena penyakit kelamin, alhamdulillah ya. Apalagi kalau yang perempuan pergaulan bebas pakai seragam putih abu tapi perutnya hamil karena pergaulan bebas. Jangan sampai kayak sampai lagu dangdut. Jangan ya. Kayak itu perempuan, jaga diri kalian baik-baik. Kalian harus jadi perempuan yang mahal. Gak apa-apa di Grand Judes, yang penting mahal dan aman ya. Gitu. Yang laki-laki juga harus hati-hati, harus menghormati diri sendiri dan menghormati temannya, terutama temannya yang lawan jenis. Jadi jangan sampai Noel apa namanya tuh, nyolek-nyolek teman perempuan gitu ya, atau mainin anak perempuan. Enggak. Hargai mereka, lindungi mereka sebagaimana kalian melindungi diri sendiri. Ya, jaga-jaga, sama-sama menjaga diri agar terhindar dari godaan setan. Ya, itu saja mungkin materi ibu untuk kali ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu lagi masih membahas tentang bab pergaulan zina di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan cukup dari ibu. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.